Selamat siang anak-anak semua. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan, bersyukur kita boleh hadir di sekolah siang hari ini. Setelah terjadi pergantian kelas, tadi pagi kelas 3, sekarang kita kelas 5, melanjutkan kegiatan belajar mengajar pada siang hari. Walaupun kita belajar siang hari, semangat ya? Semangat? Baik, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita akan berdoa. Meminta seorang siswa untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami akan melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Pimpinlah kami sampai ke sekitar hanya itu kami Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Baik. Selesai kita berdoa. Sebelum belajar, Ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadiran siswa. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 1. Siapa? Marco. Alasannya? Sakit. Sakit ya? Mudah-mudahan teman kita Marco bisa sembuh, sehat, supaya pada pertemuan selanjutnya atau pada besok hari dia bisa hadir melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Kita berharap demikian. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan, kita akan mengucapkan terlebih dahulu salam PPK dan tepuk PPK. Masih ingat? Masih. Ya. Tepuk Pak. Ulangi. Kita silakan berdiri. Yang keras suaranya ya. Tepuk Pak. Religius. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Baik, terima kasih. Silakan duduk semua. Perhatikan di slide semua. Ada tujuan pembelajaran. Ada berapa tujuan pembelajaran? 4. Ada berapa? 4. Jadi tujuan pembelajaran dalam materi kita saat ini melalui pembelajaran model talking stick. Sebentar kita akan belajar melalui model talking stick, salah satu model pembelajaran. Yang pertama, siswa memahami dan menjelaskan karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Yang kedua, siswa mempraktekkan cara hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan dengan mengasihi sesama dan lingkungannya. Dan ketiga, siswa menunjukkan sikap menerima dan mensyukuri karya penyelamatan Allah serta membiasakan cara hidup orang bertobat yang sudah diselamatkan. Ini tujuan pembelajaran kita pada materi sekarang. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, kira-kira materi apa yang akan kita pelajari sekarang ini? Tentang apa? Tentang Tentang apa? Pengampunan Pengampunan Allah. Tentang pengampunan Allah. Silakan kalian buka buku siswa halaman 27. Ada materi yang akan kita pelajari sekarang. Tentang pengampunan Allah. Nah, bahan Alkitabnya ada di mana? Di mana di situ? Di buku Mazmur 103 ayat 8 sampai 11. Kemudian apa lagi? Matius 18 ayat 21 sampai 22. Ada juga Yohanes 3 ayat 16. Itu yang menjadi rujukan atau bahan Alkitab dari materi yang kita pelajari sekarang ini tentang pengampunan Allah.
tentang pengampunan Allah. Nah, sebentar nanti kita akan belajar model apa tadi di layar? Talking stick. Talking stick artinya tongkat berbicara. Nah, pertanyaan bagi kita pasti, ya kok tongkat berbicara? Ya, nanti sebentar tongkat itu akan berbicara. Caranya bagaimana? Dalam permainan talking stick sebentar kita akan menggunakan tongkat. Namanya juga talking stick. Berarti harus ada apa? Tongkat. Nah, tongkat ini cara bermainnya seperti apa? Nanti tongkat ini akan berjalan ke arah siswa. Berjalan ke arah siswa. Saat tongkat berjalan kemudian pas berhenti, dia harus menjawab pertanyaan. Tetapi sebelum tongkat ini berjalan, ibu akan menyampaikan dulu materi yang harus kita pelajari. Nanti kalau semua sudah jelas, tongkat ini akan berjalan dan berbicara. Siapa yang akan berbicara? Kalian yang akan mendapat pertanyaan. Dia wajib menjawab. Nah, siapa yang menjawab dia akan mendapat poin. Mengerti penjelasan tentang permainan talking stick? Mengerti? Iya, baik. Karena sudah mengerti, kita lanjutkan. Perhatikan terus di slide. Ada pertanyaan. Kita akan berbagi pengalaman. Ada pengalaman atau tidak? Pernahkah kalian disakiti atau dikecewakan? Pernah. Oleh siapa? Teman. Mama lagi? Ya, mama lagi. Bagaimana kira-kira perasaan saat itu? Sedih. Apa lagi? Kecewa. Masih ada lagi? Apa? Marah. Waduh, rasa marah ya? Marah. Sedih, kecewa, marah. Kalau sekarang masih mengingat atau sudah lupa? Masih sedih, masih kecewa, masih marah? Tidak lagi, bagus, luar biasa. Sudah lupa. Kira-kira waktu itu, waktu disakiti atau dikecewakan, sudah lama tuh masih baru kemarin? Oh, sudah lama. Makanya sudah lupa. Sudah tidak sedih lagi, sudah tidak kecewa lagi, sudah tidak marah lagi. Nah, sekarang pertanyaan berikut. Bagaimana cara kalian memaafkan waktu itu? Melupakan kesalahan. Apa? Melupakan kesalahan. Tidak mengingat lagi. Ya, bagus sekali. Tidak mengingat lagi bahwa teman itu, bahwa orang tua kita pernah marah pada kita. Sudah melupakan, tidak mengingat. Nah, anak-anak ternyata bukan cuma kita pernah disakiti oleh teman, oleh orang tua. Ternyata Allah juga pernah disakiti. Percaya atau tidak bahwa Allah pernah disakiti? Percaya. Ini siapa yang menyakiti Allah? Siapa? Manusia. Orang, kita semua. Nah, mari kita memperhatikan tayangan berikut ini. Iya, kamu tahu nggak? Hari ini kan Ibu Yanti akan bercerita tentang si Yunus. Yunus tetangga kita yang suka mabuk itu ya? Ah, kamu, ini Yunus dalam Alkitab. Oh, kukira Yunus tetangga kita. Hahaha. Shh, Ibu Yanti sudah datang. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bu, hari ini Ibu mau cerita tentang Yunus kan? Iya benar. Hari ini ibu akan bercerita tentang Yunus. Tahukah kalian, Yunus adalah anak dari Amittai. Dia disuruh oleh Allah untuk pergi ke Niniwe.
disuruh ke Niniwe, Ibu? Yunus disuruh oleh Allah untuk menyampaikan seluruh pertobatan karena kejahatan Niniwe sudah sangat besar. Jika mereka tidak bertobat, maka dalam waktu beberapa hari Allah akan menghukum mereka. Waduh, apakah Yunus pergi, Bu? Tidak. Yunus naik dari Kinain. Dia pergi ke Yapo dan naik kabur menuju ke Tarsis. Tapi Allah menggagalkan rencana Yunus. Dia menurunkan badai besar yang hampir menenggelamkan kapal yang ditumpangi Yunus. Lalu, bagaimana selanjutnya, Bu? Yunus dibuang ke laut karena dia kena undi. Siapa yang kena undi dinyatakan bersalah dan jadi penyebab badai besar itu. Bagaimana cerita selanjutnya, Bu? Setelah Yunus dibuang ke laut, badai besar pun berhenti. Dia tidak lagi mengamuk dan lautan kembali menjadi teduh. Wah, excited sekali ya, Bu. Apakah Yunus mati, Bu? Tidak, Yunus tidak mati. Oleh penentuan Tuhan, Yunus ditelan oleh ikan besar. Dan selama 3 hari 3 malam, ia tinggal di dalam perut ikan. Lalu Yunus dimuntahkan oleh ikan itu ke darat. Yunus bersyukur karena selamat dari kematian. Bu, apakah Yunus akhirnya pergi ke Niniwe? Ya, Allah memanggil Yunus untuk kedua kalinya. Ia pun pergi ke Niniwe dan mulai menyerukan agar penduduk Niniwe bertobat. Apakah mereka mendengar peringatan yang disampaikan Yunus, Bu? Ya, penduduk Niniwe menyesal dan bertobat. Sebagai tanda penyesalan dan pertobatan mereka, mereka duduk di atas tabu dan mengenakan kain kabut. Mereka berpuasa, mereka berdoa, berseru memohon ampun kepada Allah. Apakah Allah mengampuni mereka, Bu? Padahal mereka kan jahat, Bu. Benar, itulah Allah. Dia Maha Pengampun, Dia Maha Pengasih. Dia tidak pernah menghitung berapa banyak kesalahan dan dosa yang manusia perbuat. Asal sungguh-sungguh menyesal, memohon ampun dan bertobat, Dia pasti akan mengampuni. Ibu, berarti kesalahan kita juga sudah diampuni ya, Bu? Benar, bukan cuma kita, tetapi semua umat di muka bumi ini. Bagaimana caranya, Bu? Melalui Yesus Kristus. Allah mengutus Yesus untuk hadir di dunia ini, menderita, mati di kayu salib, hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Wah, bersyukur ya kita punya Allah Maha Pengampun. Tayangan video pendek yang bercerita tentang bagaimana Allah mengampuni kota apa? Niniwe. Kota Niniwe. Nah, dari cerita ini kira-kira apa makna yang boleh kalian dapatkan? Pelajaran apa yang boleh kamu dapatkan dari cerita tadi? Atau dari video tadi? Apa? Bahwa Allah mengampuni. Allah mengampuni. Apa lagi? Apa? Allah mengasihi. Ada lagi? Masih ada lagi? Allah masih mengingat kesalahan Niniwe? Tidak. Allah melupakan kesalahan. Ini
sebagaimana video yang baru saja kalian tonton atau saksikan. Niniwe yang dahulunya jahat, yang sudah menyakiti Allah, diperingatkan oleh Allah. Lalu mereka menyesal atau tidak? Mereka menyesal. Apa tanda penyesalan yang ditunjukkan oleh penduduk Niniwe? Mereka mengenakan kain apa? Kain kabung. Kain kabung itu kalau seperti kita di sini, kain hitam, kain orang mati, orang yang berduka cita, menandakan tanda penyesalan. Kemudian duduk di mana mereka? Duduk di atas abu. Mereka berpuasa, mereka berdoa, meminta ampun kepada siapa? Kepada Tuhan Allah. Kepada Tuhan Allah. Karena mereka sudah berdosa. Nah, karena pertobatan Niniwe, maka dosa mereka diampuni. Allah mengampuni mereka karena mereka bertobat. Dan hukuman yang dulunya dirancangkan oleh Allah, direncanakan diberikan kepada Niniwe, itu dibatalkan. Tidak jadi. Allah tidak jadi menghukum karena mereka sudah bertobat. Ini kisah dari Niniwe, dari cerita tadi. Nah, pengampunan Allah itu boleh kita baca juga dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 12. Di sana mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Panjang apa? Panjang sabar, tidak menuntut, tidak menyerah, tidak membalas kesalahan atau kejahatan. Itu Allah kita. Dia panjang sabar, tak pernah mendendam. Seperti kita. Nah, kita kalau ada teman yang bersalah, suka menyimpan dendam atau tidak? Suka kan? Suka menyimpan dendam. Awas ngane. Tunggu melewat ke sekolah, kita mau jaga. Tetapi Allah tidak seperti kita manusia. Allah tidak pernah menyimpan dendam, tidak pernah membalas kesalahan atau kejahatan. Nah, perhatikan di slide. Kasih setia Tuhan setinggi langit dari bumi. Mana tuh langit? Mana tuh bumi? Tinggi tuh? Tidak? Tinggi. Bahkan sangat tinggi. Itu kasih setia Tuhan sangat tinggi, sangat panjang. Siapa yang dapat mengukur tingginya langit dari bumi? Ada? Tidak ada. Kemudian pelanggaran kita dijauhkan sejauh barat dari timur. Mana tuh barat? Mana tuh sebelah barat? Ya sana. Sebelah timur? Sana. Berarti masih berapa kan? Siapa yang kira-kira dapat mengukur jauhnya barat dari timur? Panjangnya, luasnya, lebarnya, kasih setia Tuhan. Artinya bahwa kebaikan Allah, pengampunan Allah tidak ada batasnya, tidak dapat dihitung, tidak dapat diukur. Dia mengampuni setiap kesalahan. Nah, apa bukti bahwa Allah itu mengasihi kita, bahwa Allah itu Maha mengampuni kita?
dia, mengolok-olok dia, bahkan menyalibkan dia. Di bukit apa? Golgota. Golgota. Sampai akhirnya dia Mati. dia mati. Tetapi kematian Yesus tidak berlangsung lama. Hanya berapa lama dia dikubur? 3 hari. 3 hari. Pada hari yang ketiga dia Mati. bangkit dari antara orang mati. Itu menandakan bahwa Yesus menang atas kuasa dosa. Dosa tidak dapat menahan dia di dalam kubur. Kematian tidak dapat menahan dia. Dia dibangkitkan. Dia dibangkitkan. Artinya kita menang dari dosa. Artinya bahwa Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Nah, itulah kasih Allah. Itulah kasih Yesus. Bahkan dalam pelayanan Yesus, dia mengajarkan pula tentang pengampunan. Itu boleh kita pelajari dari dalam Alkitab. Injil apa? Injil apa? Matius. Pasal berapa? Ayat 21 sampai 22. Di sana dia mengajarkan tentang pengampunan. Bahwa dalam percakapan Yesus dengan murid-muridnya, terutama dengan Petrus sempat bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, Tuhan Yesus, kalau orang lain bersalah pada kita, berapa kali kita harus memberi ampun?" Petrus bilang, 7 kali kah? Apa jawaban Yesus? Bukan. Bukan cuma 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Apa yang dimaksud atau apa artinya bahwa mengampuni itu harus 70 kali 7? Tidak terbatas. Artinya bahwa mengampuni itu tidak terbatas. Bahwa mengampuni itu harus terus menerus. Bukan cuma 7 kali, bukan cuma 70 kali 7 kali, tetapi harus selalu diberikan maaf, harus terus menerus diberikan ampun. Itu yang dimaksud mengampuni. Harus 70 kali 7 kali. Kalau ada orang datang, "Tifa, minta maaf nih, kita sudah bersalah." Nanti Tifa bilang, "Oh, bukan cuma 1 kali, harus 70 kali 7. Meminta maaf baru kita kasih maaf." Tidak seperti itu. Jadi harus terus menerus, ada orang mau minta maaf harus terus menerus dimaafkan. Nah, Tuhan Yesus telah memberikan teladan tentang bagaimana mengampuni. Dia sudah mengampuni dosa kita dengan cara dia di kayu salib. Maka kita pun harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Siapa saja, anak-anak, orang dewasa, orang tua kita sering berbuat salah, baik itu disengaja ataupun tidak sengaja. Sering kita berbuat salah. Apakah itu disadari ataupun tidak, kita sering berbuat salah. Karena semua manusia yang ada di muka bumi ini semua bersalah, semua berbuat dosa. Tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang tidak berdosa. Semua berdosa. Karena itu kita harus juga belajar mengampuni. Sama dengan Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Mengapa kita harus mengampuni sesama? Karena Yesus sudah lebih dahulu mengampuni kita. Nah, mengampuni berarti apa? Melupakan kesalahan orang lain. Masih mengingat lagi? Tidak mengingat kesalahan orang lain lagi. Kemudian dengan mengampuni berarti kita membebaskan orang lain dari hukuman. Sebenarnya dia dihukum karena kesalahannya, karena dosanya, tetapi kita membebaskan karena kita memberi apa? Ampun. Karena kita memberi maaf. Ya. Kepada siapa kita melakukan? Pada orang tua, pada saudara, pada orang lain, pada orang tua dan siapa saja yang bersalah, kita wajib untuk memberikan apa? Maaf atau memberikan ampun.
sudah ini. Mengapa harus mengampuni? Karena Allah lebih Allah lebih dahulu dahulu mengampuni kita. Makanya kita pun harus mengampuni. Karena dengan mengampuni kita membuat orang lain hidup apa? tenang. Hidup tenang. Karena apa? Misalnya begini. Misalnya Sisi berbuat salah kepada Tifa. Sisi pasti tidak akan tenang. Dia selalu kasihan kita tadi yang bersalah, Pak Tifa. Nah, kalau Tifa sudah kasih maaf, Sisi bisa tidur tenang, bisa tidur nyenyak. Syukur Tifa ada kasih maaf Pak kita. Sudah lagi terbeban dengan kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, dengan mengampuni kita merasa apa? Damai. Tifa juga akan merasa damai, merasa tenang. Karena dia sudah melepaskan pengampunan kepada Sisi. Yang keempat, karena dengan mengampuni kita memuliakan Allah. Jadi memuliakan Allah bukan cuma saat kita menyanyi, kita berdoa. Saat kita melepaskan pengampunan, berarti kita juga sedang memuliakan Tuhan. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan bermain apa? Talking stick. Sebelum kita bermain, Ibu mau tanya dulu. Dari materi tadi yang sudah kita pelajari bersama, baik mulai dari video, dari dialog kita, dari penjelasan Ibu, apakah masih ada yang belum jelas? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Sudah tidak ada pertanyaan? Tidak. Betul? Betul. Baik. Kalau sudah tidak ada berarti saatnya kita akan bermain tongkat berbicara. Seperti di awal Ibu sudah jelaskan, tongkat ini akan berjalan. Nanti kita akan nyanyikan satu lagu kasihnya seperti sungai. Kita nyanyikan sama-sama. Saat tongkat ini berjalan, kalau Ibu katakan stop, berarti dia yang memegang tongkat akan mendapat pertanyaan. Satu pertanyaan dari Ibu. Dan dia wajib untuk menjawab. Nanti kalau dia berhasil menjawab, dia akan keluar dari jalur tongkat ini. Nanti yang kedua, misalnya tongkat ini Tifa. Tifa berhasil menjawab, berarti jalur kedua, tongkat ini sudah tidak dioper lagi kepada Tifa karena dia sudah sukses. Dioper kepada Sisi. Mengerti? Ya. Tapi kalau Tifa membantu mau oper tidak apa-apa, cuma mau oper. Tetapi Tifa sudah tidak akan diberikan pertanyaan lagi karena dia sudah lulus. Boleh mulai? Boleh. Oke. Kasihnya seperti sungai, kasih tong. Ya, siapa berarti yang pernah dapat pertanyaan? Tifa. Siap Tifa? Siap. Baik. Pertanyaan untuk Tifa. Mengapa Allah tidak jadi membinasakan kota Niniwe? Karena penduduk ini bertobat. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Tifa. Oke, kita lanjut. Kita sambung lagi lagu tadi ya. Kasihnya seperti sungai bait kedua. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya stop. Sisi, coba kamu jelaskan apa arti mengampuni. Melupakan kesalahan orang lain. Apa? Melupakan Melupakan kesalahan orang lain. Tepuk tangan dulu. Ya, berikut. Berarti tongkat yang berikut stop di sini ya. Karena mereka berdua sudah lolos. Berarti sampai dengan Indah kembalikan ke sini. Dari sana kembalikan. Tinggal kamu berempat. Ya, silakan diberikan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti top. Ya, Indah mendapat pertanyaan. Mengapa Allah mau mengampuni dosa manusia? Karena Allah mengasihi manusia. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan semua. Karena Allah mengasihi manusia. Baik. Nah, sebelum kita evaluasi, nanti setelah ini kita akan evaluasi, aku tanya dulu. Dari permainan tongkat berbicara tadi, kira-kira bagaimana kesanmu setelah
pembicara ini tadi? Senang. Apa? Senang. Senang. Apa lagi? Gembira. Gembira. Ada lagi? Yang lain? Bahagia. Paham materi atau tidak? Paham. Lebih paham materi. Ya, itu dari tongkat berbicara. Sekarang waktunya kita akan evaluasi. Siapkan buku masing-masing. Ibu akan baca soal 10 nomor pilihan ganda. Kamu akan memilih A, B, C atau D. D. Tulis nama, jangan lupa. Nama, kemudian ulangan harian, pendidikan agama Kristen, dan budi pekerti. Materi apa sekarang? Pengampunan Allah. Jangan lupa nama. Sudah? Sudah. Ya, dengar soal ibu akan baca. Satu, langsung jawab ya. Tidak usah ditulis soal, langsung jawab, langsung memilih. Kalau benar langsung tulis saja A. Nomor 1. Allah menghendaki, ulangi, Allah tidak menghendaki manusia binasa karena dosa. Oleh karena itu, Dia melaksanakan karya penyelamatan. Karya penyelamatan Allah dilakukannya melalui titik-titik. A. Rasul-rasul. B. Pendeta. C. Yesus Kristus. D. Guru agama. Lagi, Allah tidak menghendaki manusia binasa oleh dosa. Karena itu Dia melaksanakan karya penyelamatan. Karya penyelamatan Allah dilakukannya melalui titik-titik. A. Rasul. B. Pendeta. C. Yesus Kristus. D. Guru agama. Nomor 10. Nomor 10. Kita harus mengampuni orang lain karena titik-titik. A. Tuhan Maha Kuasa. B. Manusia selalu benar. C. Orang lain berhak menerima. D. Tuhan telah mengampuni kita. Sudah? Sudah. Ya, waktu selesai, saatnya dikumpul. Mulai dari Grace. Satu persatu ya. Chris, tuntas. Yonita. Anak-anak, setelah ibu periksa hasil evaluasi hari ini untuk materi tentang pengampunan Allah, ternyata semua sudah mencapai ketuntasan minimal 75. Semua tuntas, tepuk tangan dulu. Terima kasih, berarti kalian memperhatikan, mengikuti, bahkan kita boleh belajar bersama dengan baik sehingga dapat memahami materi ini. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di slide. Kita akan menghayati lebih dalam lagi makna tentang pengampunan itu seperti apa. Melalui kita akan membuat karya apa? Karya kreatif. Kira-kira dari gambar ini karya apa yang akan kalian buat? Blok. Apa? Blok. Membuat kartu. Apa? Kartu. Kartu. Coba lihat ulang di papan. Di slide. Kartu atau bukan? Kartu. Kartu ucapan. Seperti kita menerima kartu ucapan seperti kartu undangan itu seperti ini. Kartu undangan, ucapan, ulang tahun atau ya, tetapi yang kita akan hasilkan ini bukan kartu ulang tahun, tetapi kartu yang berisi ungkapan apa? Aku
mempunyai atau kita dapat mencari bahan yang lebih baik, lebih lengkap. Apakah itu kertas, bisa kertas kado, bisa kertas kaper, pensil warna, bisa pita. Karena kita akan membuat yang paling baik, yang paling indah. Karena ada penilaian. Ada penilaian. Ada penilaian yang akan diberikan. Ada 3 jenis penilaian yang akan dibuat. Yang pertama, keaslian. Keaslian artinya kamu sendiri yang mengerjakan, bukan orang tua atau bukan teman, bukan kakak, tetapi kalian sendiri yang akan mengerjakan. Yang kedua, keindahan. Keindahan, indah atau tidak kartu yang akan kalian buat. Dan yang ketiga, keunikan. Dapat lihat unik. Unik berarti ada segi keunikan dari kartu itu. Apakah modelnya, warnanya, tulisannya, itu keunikan. Boleh? Boleh kerjakan tugas ini? Ya, baik. Dan untuk tugas ini nanti akan kalian bawa pada pertemuan berikut. Pada pertemuan berikut. Untuk apa kartu yang akan kamu hasilkan? Nanti setelah kartu itu sudah jadi, kamu akan memberikan kartu itu kepada teman yang sudah bersalah pada kalian. Misalnya Yuanita bersalah pada Indah. Nah, nanti Indah akan buat kartu itu mau kasih Pak Yuanita. Di dalam kartu itu akan tertulis apa? Aku memaafkanmu. Berarti Indah memaafkan kesalahan dari Yuanita. Dengan demikian persahabatan berteman itu tidak akan rusak, tidak akan putus, karena saling memaafkan. Ya baik anak-anak, dari materi kita yang sudah kita pelajari sejak tadi, saatnya kita akan mengambil kesimpulan. Kita akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Kira-kira menurut kalian apa kesimpulan yang bisa ditarik dari materi ini? Apa? Yang pertama, Allah Maha Pengampun. Ada lagi? Apa? Allah mengasihi kita. Baik. Ada lagi? Apa? Allah tidak mengingat kesalahan kita. Baik sekali. Ya, ini kira-kira yang menjadi kesimpulan. Ya, baik. Luar biasa, kalian dapat menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Nah, dari kesimpulan kalian, Ibu hanya menambahkan sedikit saja, memberikan penguatan bahwa Allah kita adalah Allah yang mau mengampuni. Dia tidak pernah menghitung dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana Allah telah menyatakan kasih karunia-Nya dengan mengampuni kesalahan dan dosa kita, maka kita pun harus mengampuni kesalahan orang lain. Ya. Bersedia kita mengampuni kesalahan orang lain? Bersedia? Bersedia. Baik sekali. Terima kasih. Dengan demikian maka pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Perhatikan di layar, sebelum kita akan berdoa tutup, kita akan memberikan penilaian terhadap diri sendiri. Kita akan memberikan penilaian terhadap diri sendiri. Apakah
kita memiliki sikap suka mengampuni atau tidak. Caranya bagaimana? Kalian akan memberikan tanda centang pada kolom yang sesuai dengan pernyataan. Kalau ya, apabila kamu menunjukkan perbuatan sesuai pernyataan. Centang di tidak apabila kamu tidak menunjukkan perbuatan sesuai pernyataan. Contoh, bukan contoh nomor 1. Saya selalu sabar bila ada teman mengejek atau menghina saya. Nah, kalau saya tidak sabar, kalau ada teman yang mengejek, langsung balas memukul dia, berarti centang di mana? Tidak. Centang di tidak. Kalau saya bersabar biar ada teman mengejek, saya tidak pengaruh, saya tidak marah, berarti centang di Ya. ya. Boleh mengerti? Boleh. Ya, baik. Ibu akan bagi lembar penilaian diri. Nanti kalian akan memberikan tanda centang. Silakan ditulis nama. Tulis saja di situ. Tulis nama dan memberikan jawaban. Setelah itu dikumpul. Hanya 4 pertanyaan. Saya selalu sabar bila ada teman mengejek atau menghina. Saya selalu memaafkan bila teman menghilangkan alat tulis. Saya selalu tersenyum bila bertemu dengan teman yang habis bertengkar dengan saya. Dan keempat, saya tidak menyimpan dendam kepada teman yang pernah menyakiti atau mengecewakan saya. Sudah? Silakan yang sudah dibawa ke depan. Satu persatu ya, mulai dari sisi. Diva, Indah, Yonita, hasil penilaian diri kalian ini akan menjadi bahan guru bagi ibu untuk menilai sikap siswa, sikap kalian. Nah, kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ada yang siap berdoa penutup? Ada? Ya, silakan maju. Semua sikap berdoa, kita akan tutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, seperti kami sudah melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, yang telah kami pulang, serta yang keluarga kami, sehingga kami bisa tiba di rumah yang selamat. Hanya doa kami Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Diva sudah membantu hari ini berdoa pembukaan dan juga berdoa penutup. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Jangan lupa tugas membuat kartu ucapan memaafkan kesalahan teman. Dibawa dulu pada pertemuan minggu depan. Ibu akan memberi nilai. Lalu kartu itu nanti akan kamu berikan kepada teman yang bersalah sebagai tanda kalian memaafkan. Terima kasih untuk kita semua. Selamat siang, sampai jumpa. Siap.